Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, baru 17 orang yang masuk. Oke, sambil menunggu, kita akan bahas dulu soal yang kemarin ya. Soal latihan yang penentuan bilangan oksidasi ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah terlihat ya sini punyanya Salma Nabila ini. Oke, nomor 1 CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Di sini K-nya kan plus 1 ya, plus 1 kali 4 berarti plus 4, harus sama dengan 0, berarti C-nya adalah min 4. Min 4, kemudian O-nya adalah 0, biloknya 0, kemudian CO2, C-nya di sini adalah plus 4. Jadi min 4 ke plus 4 naik itu adalah oksidasi, kemudian O-nya di sini adalah biloknya 0 ke 2H2O, biloknya min 2, berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Berarti oksidatornya di sini adalah O2, kemudian reduktornya adalah CH4, hasil oksidasinya adalah CO2, hasil reduksinya adalah H2O. Kemudian yang B-nya 2Ca plus O2 menghasilkan 2CaO. Ca-nya beloknya 0, kemudian O juga beloknya 0. Kemudian CaO, O-nya adalah min 2, Ca-nya adalah plus 2. Ca-nya 0 ke plus 2 berarti naik oksidasi, berarti reduktornya adalah Ca, kemudian O-nya 0 ke min 2 ya, berarti turun, berarti oksidatornya adalah O2. Hasil oksidasinya adalah CaO, hasil reduksinya adalah CaO. Kemudian yang C, 2KOH plus Br2 menghasilkan KBr plus KBRO plus H2O. Ini BR2-nya biloknya 0 karena dia unsur bebas. Kemudian KBr plus 1 min 1 ya. Di sini min 1 berarti 0 ke min 1 turun berarti reduksi. Kemudian KBRO. Sini adalah plus 1, berarti naik. Kalau naik, berarti oksidasi. Ketukar nggak ini? Berarti reoksidator dan reduktornya adalah Br2, benar hasil oksidasinya adalah naik ya. Kalau naik, berarti KBR. KBRO. Hasil oksidat ketukar ini ya. Siapa ini tadi namanya? Salma ya, Salma ketukar ini. Hasil oksidasinya berarti KBRO. Kemudian hasil reduksinya berarti KBr. Kemudian NiO plus H2 menghasilkan Ni plus H2O. O-nya adalah min 2, harus sama dengan 0, berarti N-nya adalah plus 2, kemudian H2-nya adalah 0, Ni-nya adalah 0, kemudian H2O, O-nya adalah min 2, H-nya adalah plus 1. Plus 2 ke 0 turun, berarti reduksi. Oh, ini ketukar, Neng. Reduksi ini harusnya ini plus 2 ke 0, itu adalah reduksi. Kemudian H2, 0 ke plus 1 itu naik, berarti oksidasi.
Ya, plus 2, berarti ini adalah reduksi. Kemudian H2 ke, ini adalah oksidasi. Nah, berarti reduktornya adalah H2. Nah, kebalik ya. Kemudian oksidatornya adalah, maaf, mana sih ini? Oh iya benar, oksidatornya adalah, apa ini, NiO ya. Berarti hasil oksidasinya adalah H2O, hasil reduksinya adalah Ni. Kemudian yang F ini adalah biloknya 0. Kemudian O-nya adalah min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 harus sama dengan 0 berarti plus 6. Berarti di sini N-nya adalah plus 6. O-nya min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 sama dengan min 3. Berarti di sini adalah plus 5. O-nya min 2. N-nya adalah plus 2. Nah berarti AS ke AS ini naik ya. 0 ke plus 5 berarti naik. Kalau naik, oh ini kamu ketukar ini oksidasinya, berarti oksidasi sama reduksinya ketukar, berarti oksidasinya adalah AS ke AS ya, berarti reduktornya adalah AS. Kemudian N-nya adalah plus 6 ke plus 2 berarti turun. Kalau turun berarti reduksi, berarti oksidatornya adalah NO3. Hasil oksidasinya berarti kebalik juga ini. Oke, kemudian yang G, 2Al2O3 menghasilkan 4Al plus 3O2. O-nya adalah min 2, min 2 kali 3 berarti min 6, harus sama dengan 0, berarti plus 6. Plus 6 bagi 2 berarti plus 3. Kemudian 4Al ini beloknya 0, O2 juga beloknya 0. O-nya di sini adalah min 2. Plus 3 ke 0 berarti turun. Turun itu reduksi, berarti kemudian O-nya adalah min 2 ke 2 berarti oksidasi. Ketukar juga ini. Ya berarti berarti oksidator dan reduktornya adalah 2AlO3. Ini apa maksudnya? 2AlO3 ya. Kemudian hasil oksidasinya adalah, mana ini? Hasil oksidasinya adalah ketukar juga berarti ini. Plus 3 ke 0, turun. Berarti reduksinya adalah Al, hasil plus 3 ke 0, turun. Harusnya ini reduksi. Kemudian O ke O, itu adalah naik, berarti oksidasi. Berarti hasil oksidasinya adalah O2 ya. Nah, kemudian hasil reduksinya adalah Al. Oke, yang H, CaCO3 plus 2HCl menghasilkan CaCl plus H2O plus CO2. Ya, dilihat di sini Ca-nya adalah, O-nya kan min 2. Min 2 dikalikan dengan, min 2 kali 3 berarti min 6 ya. Nah, min 6 berarti Ca-nya adalah plus 2. Plus 2 min 6 berarti plus 4. Ini plus 1 min 1 benar. Kemudian ini min 1 ya. Min 1 plus 1. Pokoknya min 2 plus 1 benar. CO2-nya min 2 kali 2 min 4 plus 4. Kita lihat. O-nya min 4 harus sama dengan 0, berarti plus 4. Ca-nya plus 2. Ini CaCl2 kan, bukan CaCl doang. Nah, ini CaCl2. Berarti ini plus 2, bukan plus 1. Nah, Ca-nya sama ya, nggak berubah ya. Kemudian C-nya plus 4. Di sini juga C-nya plus 4. Ca-nya sama plus 2. Di sini juga plus 2. O-nya min 2. Di sini juga min 2 O-nya. Kemudian H-nya plus 1, H-nya plus 1. Berarti ini apa? Tidak ada yang berubah, berarti ini bukan reaksi redoks gitu ya. Bukan reaksi redoks.
Itu untuk yang H. Kemudian yang ini apa? Ini maksudnya belum ya. Yang C-nya, C2H4. O-nya plus 1, benar. Kali 4 berarti plus 4. Kemudian min 4 bagi 2, min 2, benar. O-nya 0. Kemudian O-nya kan min 2. Nah, min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 harusnya plus 4. O-nya min 2. Berarti di sini adalah plus 2. Plus 2 bagi 2 berarti plus 1. Oke, C-nya berarti di sini berapa? Min 2 ke plus 4. Naik, kalau naik berarti oksidasi. Oksidasinya C2H4. Berarti ini apa? Reduktor ya. Reduktor atau oksidasi. Kemudian O-nya turun. Kalau turun berarti reduksi. Nah, berarti ini reduksi. Reduksi atau oksidator. Nah, oksidator ya. Hasil oksidasinya berarti di sini adalah, mana ini saya jadi bingung. Ini C2H4 ke CO2. Min 2 ke plus 4 naik. Berarti hasil oksidasinya adalah CO2. Nah, hasil oksidasinya adalah CO2. Kemudian reduksinya bisa CO2, bisa H2O ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung masuk ke materi. Kita akan masuk ke tata nama senyawa ya. Untuk tata nama senyawa, berikut ini adalah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini nanti PPT-nya akan diperbarui ya, nanti dilihat saja PPT-nya. Kemudian ada video referensi dari YouTube juga, kalau misalkan terlalu cepat, nanti tinggal dilihat video referensi dari YouTube, dan juga ada rangkuman, rangkuman dari tata nama senyawa. Nanti bisa dilihat seperti apa. Tata nama senyawa. Nah, kenapa suatu senyawa itu kita harus berikan nama ya? Karena para ahli, para ilmuwan itu banyak menemukan senyawa-senyawa baru sehingga harus memberikan nama-nama tersebut supaya apa? Supaya untuk memudahkan suatu senyawa tersebut gitu ya. Contoh seperti kita, kalau misalkan kita, kenapa kita harus punya nama? Supaya otomatis mudah untuk dipanggil ya, kita punya nama itu kan. Nggak mungkin kita manggil teman kita hey hey ya, pasti ada namanya gitu ya. Kemudian untuk tata nama senyawa ini sudah diatur ya oleh Badan Internasional UPEC ya, yaitu International and Pure Applied Chemistry, di mana untuk tata nama senyawa ini ada senyawa anorganik dan ada senyawa organik. Untuk senyawa anorganik di sini ada senyawa kovalen biner, kemudian ada senyawa ion, ada asam, ada basa, dan ada garam. Kita langsung ke pertama ini. Tata nama senyawa kovalen biner ya. Namanya juga senyawa kovalen, berarti dari ikatan kovalen ya. Berarti ikatan yang terbentuk antara non-logam dan non-logam. Nah, kenapa biner? Di sini senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom unsur gitu ya. Aturan yang pertama adalah unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Di sini ya ada Bi, Si, Cs, As, Pn, H, Si, Br, Cl, Of ya. Contoh di sini adalah NH3. Nah, NH3 ditulisnya bukan H3N tapi NH3 kan, NH-nya dulu ya didahulukan baru H-nya. Contoh lagi adalah H2O. Nah, H2O bukan OH2. Kan H sama O di sini. Nah, H-nya dulu kan paling depan baru O. Jadi H2O bukan OH2. Kemudian aturan yang kedua adalah untuk nama senyawa itu penamaannya
nama non-logam plus nama non-logam ditambah dengan akhiran ida. Atau nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua ditambahkan akhiran ida. Contoh di sini adalah HCl. H ini kan unsur pertama, Cl-nya adalah unsur kedua. Nah, berarti H-nya ini adalah hidrogen, kemudian Cl-nya adalah klor. Baru tambahkan dengan akhiran ida. Nah, gitu ya. Jadi klor tambahkan ida jadi klorida. Kemudian H2S, H-nya adalah hidrogen, kemudian S-nya adalah sulfur ya, tambahkan ida jadi sulfida, gitu ya. Selanjutnya, lalu bagaimana jika bukan senyawa biner? Nah, kalau misalkan membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka harus menggunakan angka indeks dalam bahasa Yunani seperti 1 itu mono, 2 itu adalah di, kemudian 3 itu adalah trit, 4 itu tetra, 5 penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, untuk indeks 1 atau mono, jika dia di depan, itu dia tidak perlu disebutkan. Contoh, karbon monoksida, jadi bukan monokarbon, monoksida. Jadi kalau misalkan di depan ini mononya nggak usah. CO2, karbon dioksida, jadi bukan monokarbon dioksida. Gitu ya. Kalau misalkan mono itu di depan tidak usah. Kemudian N2O4, berarti ini kan N-nya ada 2 nih. Nah, kalau ada 2 berarti pakai di. N ini kan nitrogen, di nitrogen tetraoksida. Nih, O-nya ada 4, nah berarti tetra. O-nya adalah oksida, berarti di nitrogen tetraoksida. Selanjutnya adalah N2O3, N-nya ada 2, berarti apa? Di nitrogen 3, berarti trioksida. Ya. Oke, jika senyawa yang sudah umum dikenal itu tidak perlu mengikuti aturan di atas. Seperti apa? Ada H2O, di sini air. Kemudian ada NH3, amonia, kemudian ada CH4, yaitu metana. Nah, untuk pengecualian di sini, awalan Yunani tidak digunakan untuk senyawa molekuler yang mengandung hidrogen, seperti tadi ya, H2S. Nah, jadi disebutnya tetap aja hidrogen sulfida. Nah, HCl berarti hidrogen klorida, itu ya, untuk pengecualian untuk hidrogen. Atau misalkan contoh yang lain adalah N2O, misal N2O. N-nya kan 2 ya, berarti di. N-nya adalah di nitrogen. So, nggak bisa. Di nitrogen, kemudian O-nya adalah oksida. Jadi apa? Monoksida. Di nitrogen monoksida. Kok nggak bisa? Monoksida. Oke, di nitrogen monoksida. Misalkan NO. NO berarti nitrogen monoksida gitu ya. Ada lagi P2O3 berarti di fosfor trioksida. Oke, selanjutnya untuk tata nama senyawa ion. Kalau untuk senyawa ion di sini terbentuk dari logam dan non-logam plus akhiran ida gitu ya. Nama kation plus nama anion plus akhiran ida. Contoh di sini adalah natrium klorida. Natrium ini kan logam ya. Nah, golongan 1A, ingat golongan 1A, golongan 2A itu adalah logam. Kemudian tambahkan dengan non-logam. Non-logamnya adalah Cl. Baru tambahkan dengan ida. Natrium klorida. Kemudian Na2SO4 berarti natrium sulfat. Oh, ini kalau untuk natrium sulfat ini ya poliatomik ya, bukan biner ya. Kemudian nama senyawa ion dalam rangkaian, nama kationnya di depan dan nama anionnya di belakang. Ini ya, natrium klorida, kalsium klorida. Kalau ini dia poliatomik, nah, kalau ini biner. Nah, jika unsur mempunyai lebih dari satu muatan atau bilangan oksidasinya, maka apa? Nama kation plus, berarti nama kation logam plus bilangan oksidasi logam, plus nama anion logam plus akhiran ida. Itu ya. Karena
Kita lihat di sini untuk beberapa jenis kation itu ada yang memiliki bilangan oksidasinya lebih dari 1. Contoh di sini adalah Pb. Pb 2 plus berarti timbal 2. Pb 4 plus berarti timbal 4. Kemudian Fe 2 plus berarti besi 2. Fe 3 plus berarti besi 3. Itu ya. Hg plus berarti raksa 1. Hg 2 plus berarti raksa 2. Nah, kalau misalkan lebih dari 1, berarti harus dituliskan angkanya ini ya. Angkanya ini, angka Romawinya ini harus dituliskan. Beda halnya seperti ini, Na+. Nah, Na+ kan nggak ada nih, tetap aja Na+ aja. Natrium aja, nggak usah pakai angka-angka, karena nggak ada. Kalau ini kan ada nih Cu2, Cu+, Cu2+. Nah, untuk membedakannya berarti harus dituliskan angkanya. Tembaga 1, tembaga 2. Kayak contoh di sini. Tembaga 1 oksida. Nah, Cu, kita tulis dulu di sini Cu plus O. Oksida kan O. O itu kan min 2 ya muatannya. Min 2 harus sama dengan 0, berarti kan berapa? Plus 2 ya. Itu nggak bisa. Berarti ini tembaganya 1. Kalau tembaga 1 berarti plus 1. Nah, ini kan plus 1 min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kan kurang 1 ya. Nah, dikalikan 2 di sini. Nah, gitu ya. Jadi plus 1 kali 2 plus 2. Plus 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Berarti senyawanya adalah Cu. Karena Cu-nya ada 2, berarti Cu2O. Itu ya. Kemudian ada lagi CuO. CuO di sini adalah tembaga 2 oksida. Berarti Cu2 plus ya, karena dia tembaganya 2. Nah, tembaga 2 berarti Cu2 plus. Ditambahkan dengan oksida. Nggak bisa lagi. Oh, 2 min. Ini kan sudah sama dengan 0, plus 2 sama dengan 0. Berarti tetap aja CuO. Nah, gitu ya. Jadi tembaga 2 oksida itu adalah CuO. Sama aja dengan besi. Nah, besi juga kan berarti Fe ya. Fe ditambahkan dengan Cl. Cl-nya kan min 1. Nah, min 1. Besi 2. Kalau besi 2 berarti muatannya plus 2. Berarti besi Fe plus 2. Plus 2 min 1 kan harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya harus dikalikan 2. Berarti Fe Cl 2. Itu ya. Karena Cl-nya ada 2. Jadinya FeCl2. Jadi rumusnya adalah FeCl2. Sama juga dengan FeCl3. Berarti Fe3 plus ditambah 3Cl min. Jadi besi 3 klorida. Nah, selain nama UPEC itu ada juga nama trivial. Apa sih nama trivial? Nama trivial itu nama dagang ya. Nama Latin logam diikuti dengan akhiran O untuk apa? Untuk ion logam yang bermuatannya lebih rendah. Nah, kalau misalkan akhiran I untuk yang bermuatannya lebih tinggi. Contoh di sini adalah FeCl2. FeCl2 kan di sini besi 2 ya. Nah, besi 2 kan berarti lebih rendah. Berarti kan muatan Fe-nya plus 2. Nah, berarti namanya diganti jadi ferroklorida. Kalau FeCl3 kan tinggi ya, besi 3. Nah, berarti feriklorida. Itu ya. Ini adalah nama trivial, kalau ini adalah nama UPEC. Ini nama trivialnya. Kalau ini adalah nama UPEC-nya. Susah. Ya, ini adalah beberapa jenis anion. Sini kan ada yang poliatomik, sini ada oksalat, ada fosfit, ada fosfat, ada arsenit, arsenat ya. Banyak ya. Kemudian tata nama senyawa asam. Nah, untuk asam itu nama hidrogennya diganti dengan asam plus anion plus akhiran ida. Contoh di sini adalah HCl. HCl kan tadi hidrogen klorida ya. Nah, kalau asam ini dia diganti. Nah, H-nya jadi asam. Cl-nya adalah klor tambahkan ida, jadi asam klorida. Kemudian HF. HF ini adalah asam, F-nya adalah fluor, tambahkan dengan ida, jadi asam fluorida. Kemudian HBr, asam bromida. HI, asam iodida.
H2S berarti asam sulfida. Nah, ini untuk apa? Untuk senyawa biner ya. Nah, kalau misalkan poliatomik, jadi gimana? Susah lagi. Poliatomik di sini ada ion asam sama anion sisa asam. Ion asamnya sini adalah H+. Nah, kemudian anion sisa asamnya adalah PO4 3-. Kemudian di sini ada asam sulfat, ada asam nitrat, ada asam fosfat gitu ya. Jadi beda kalau untuk poliatomik berarti ion asam ditambahkan dengan anion sisa asam. Contoh misalkan apa ya? Asam fosfat udah, asam fosfit mungkin. Jadi namanya apa nanti? Kemudian tata nama senyawa basa. Nah, untuk basa ini adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Nah, di sini ada nama logam plus hidroksida. Nama logamnya adalah Na ditambahkan dengan OH, berarti natrium hidroksida. Kemudian ada CaOH 2 kali, berarti kalsium hidroksida. Gitu ya. AlOH 3 kali, berarti aluminium hidroksida. CuOH 2 kali, tembaga 2 hidroksida. Berarti ini tembaganya muatannya yang plus 2 ya. Kemudian BaOH 2 kali, berarti barium hidroksida. Berikutnya adalah tata nama senyawa garam. Nah, garam ini adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Ini ada NaNO2, natrium nitrit ya. Nah, berarti Na-nya adalah nama kation dari monoatomik, NO2-nya adalah anion poliatomik gitu ya. Kemudian Mg3PO4 2 kali, magnesium fosfat, sama saja ini nama kationnya monoatomik, kemudian anionnya adalah poliatomik. Kemudian atau nama kation poliatomik atau anion monoatomik atau poliatomik gitu ya. Boleh terserah. Selanjutnya adalah tata nama senyawa organik. Nah, untuk tata nama senyawa organik ini akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12, tapi ini ada contohnya ya. Untuk tata nama senyawa organik di sini ada CH4. CH4 ini metana. Kemudian CONH2 2 kali itu adalah urea, kemudian CH3COH itu adalah asam asetat. Kemudian ada aseton, ada iodoform, formaldehid, ada kloroform, ada sukrosa, glukosa, dan alkohol. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? 27 orang. Semuanya berapa ini? 27 orang ini yang masuk. Ada kemana ini? Oke, saya absen dulu. Anissa. Aura. Anissa hadir, Bu. Aura. Baikuni. Dewi. Hadir, Bu. Diana. Dimas. Hadir, Bu. Dwi Cahyani. Hadir, Bu. Yakia. Hadir, Bu. Fahmi. Fahmi. Fahsya. Fahsya. Ilham. Hadir, Bu, hadir. Keisha. Hadir, Bu. Khairu Tamam. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Muhammad Fahreza. Hadir, Bu, hadir. Muhammad Lutfi. Lutfi. Muhammad Najwan. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nadia. Nadia. Najla. Hadir, Bu. Nizar. Nizar. Nova. Nur Aida. Nur Fadilah.
Hadir, Bu. Oktrina, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Raisa, Bu, Baikuni hadir, Bu. kamu baru jawab, baru masuk. Saya tadi lagi di jalan pulang habis latihan. Kamu latihan mulu lagi pandemi begini juga. Nggak tahu, Bu. Raisa, ada nggak? Raisa, Sahara, Salma, Hadir, Bu. siapa Hadir, ini? Bu. Sahara, Bu, hadir. Salma ada? Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Enia, Hadir, Bu. Widyaningsih. Hadir, Bu. Yang belum dipanggil siapa? Ibu Nuraida hadir. Siapa lagi? Aura ada? Diana, Fahmi, Fahsya, Muhammad Lutfi, Nadia, Nizar, Nova, Raisa. Oke, berapa orang ini yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Oke, sudah jam 11.16 ya. Sudah terlalu lama. Saya akhiri saja meet kita hari ini. Minggu depan kita ulangan ya. Ulangan reaksi redoks. Reaksi redoks. Sampai dengan tata nama senyawa. Kalau misalkan kurang mengerti, nanti ditanyakan saja di WA group, kemudian nanti akan diberikan video referensi dari YouTube biar bisa belajar nanti. Saya akhiri meet kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Setelah ini akan ada tugas. Tolong dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.